Fadila. Hadir. Fikri. Hadir. Fitri. Jeffrey. Hadir. Kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan membahas tentang materi pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf. Ada yang bisa pengertian tasawuf? Coba Levia silakan. Secara bahasa, kata tasawuf diambil dari kata tasawwafa yang artinya memakai baju wol. Karena para sufi populer dengan orang-orang yang memakai pakaian berbulu wol, dengan satu keyakinan bahwa pakaian tersebut merupakan pakaian Rasulullah SAW. Diceritakan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memakai wol dan menunggangi Berasal dari bahan wol. Tidak, karena sebagian kita ada yang memakai baju yang berasal dari bahan wol itu pada saat dingin, karena nanti akan merasa baju kita terasa lebih hangat. Karena bahan yang berasal dari wol itu untuk saat ini harganya mahal, jadi tidak setiap orang bisa memakai pakaian wol, menggunakan keledai untuk memenuhi undangan salah satu temannya, seorang ulama. Nah, jadi kalau di zaman sekarang kita tidak ada lagi yang namanya pergi undangan itu teman. Kalau kita sekarang kan itu menggunakan bahan dasar wol. Nah, untuk sekarang pengertian tasawuf tadi sudah paham sekalian anak-anak? Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah. Maksud memperdaya kamu tentang Allah ini, sekarang kita memasuki dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Hadis. Dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu merupakan keindahan yang mempesona, dan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi serta melihat bagaimana kalian beramal. Maka takutlah kalian kepada dunia perempuan, karena sesungguhnya pertama kali fitnah yang terjadi pada Bani Israel disebabkan oleh seorang perempuan. Sekarang kita memasuki bagian tetap di dasar tasawuf. Jawaban dulu. Baca Levia. Esensi dari ajaran tasawuf adalah tekun beribadah kepada Allah SWT, menjauhkan diri dari kemewahan dan kemegahan dunia. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh tekun beribadah. Contoh tekun beribadah itu ada beberapa macam. Salah satunya melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Adakah anak-anak sekalian yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya? Ada. Sebaiknya kita itu sholat 5 waktu itu. Saran yang kedua yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Apakah kalian sering membaca Al-Quran setiap hari? Karena kalian pagi-pagi sebelum belajar kalian diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Khusus untuk anak laki-laki. Masih adakah yang belum berpuasa di bulan Ramadan? Sejarah perkembangan tasawuf ini melalui beberapa fase, terdiri dari fase 1 sampai fase 7. Fase 1 adalah fase abad 1 Hijriah sampai 1 dan 2 Hijriah. Abad 5 Hijriah. Fase 6 fase 4 abad 6 Hijriah. Fase 7
menjadi 7. 1. Taubat, 2. Wara'ah, 3. Wara'ah, 4. 3. Zuhud, 4. Fakir, 5. Sabar, 6. Tawakal, 7. Ridha. Jadi untuk taubat secara bahasa artinya kembali. Sementara taubat yang dimaksud oleh kalangan sufi adalah mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sesungguh-sungguhnya dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian diikuti dengan melakukan amal kebaikan. Adalah misalnya kalian berbohong kepada orang tua kalian, misalnya minta duit bu untuk beli buku, tahu-taunya duitnya untuk dipakai beli, untuk laki-laki dibelikan rokok. Nah, untuk anak cewek dibelikan apa? Dibelikan kuota atau skincare. Sufistik perilaku. Nah, coba Ega bacakan, tolong bacakan untuk teman-temannya yang sekarang sedang ditampilkan. Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspeknya merupakan cerminan dari perilaku sufistik yang oleh banyak para sahabat dijadikan teladan dalam kehidupan mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa gambaran perilaku sufistik itu telah dilakukan beliau sebelum menjadi nabi dan rasul yang kemudian mencapai puncaknya setelah beliau melakukan tahanus dan kontemplasi di Gua Hira, karena disinilah Rasulullah SAW setelah perenungan yang luas dan mendalam atas besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan lewat jagat raya dan berbagai fenomena yang ditampilkan di muka bumi ini. Ide yang G. Hubungan tasawuf dengan akhlak. Hubungan tasawuf dengan akhlak dibagi menjadi 2. Akhlak seorang yang baik senantiasa baik pula hatinya. Tidak mungkin seorang yang jahat, peduli atau kriminalis hati mulia atau sebaliknya. Orang yang menjaga diri dari kemaksiatan dan rendah diri lalu hatinya busuk. Bagaimanapun suasana batin akan mempengaruhi suasana lahir. Itu tidak bisa. Kita lanjutkan kembali anak-anak. Tasawuf dalam kehidupan modern. Tasawuf dalam kehidupan modern dibagi menjadi 2. 1. Problematika masyarakat modern. Problematika masyarakat modern dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Disintegrasi ilmu pengetahuan. 2. Kepribadian yang terpecah. 3. Penyalahgunaan iptek. 4. Pendangkalan iman. 5. Pola hubungan materialistik. 6. Menghalalkan segala cara. 7. Stres dan frustasi. 8. Kehilangan harga diri dan masa depan. Nah, yang ibu ingin tanyakan, pengaruh penyalahgunaan iptek, contohnya apa? Coba menanya apa contoh penyalahgunaan iptek? Dengan iptek mempunyai beberapa contoh. 1. Contohnya misalkan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas di sini seperti kalian biasanya menggunakan akun, ya kan? Kalian misalnya Ariel, akunnya dipakai oleh Fahrul untuk yang tidak baik. Nah, kedua misalnya
bersama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi kehendaknya. Dari hasil dari pemaparan kita tasawuf dalam Islam tadi bisa disimpulkan menjadi 6 bagian. Itulah tadi pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan. Di sini dapat dirangkum menjadi 6 bagian. 1. Tasawuf menurut istilah, yaitu penggambaran jiwa bersama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi kehendaknya.